bahasa Arab. Jadi yang lalu kita masih di permasalahan al-jumlah ya, jumlah isim. Dan sebagaimana yang saya sempat sampaikan, insya Allah setelah apa yang saya berikan ini komplit atau mukadimahnya, baru kita akan merujuk ke buku yang tempo hari kita sepakati bersama. Ya, ini belum masuk ke dalam bukunya ya, masih mukadimah dulu supaya ada gambaran kira-kira nanti apa sih yang harus di dalam buku tersebut, sehingga dikala belajar buku itu sudah enggak ngambang ya, sudah enggak bingung lagi. Taib jemaah semua, saya lanjutkan kembali ya. Pembahasan kita selalu di al-jumlah ini ya. Ini selalu poin nomor 1 yang tidak kita lupakan bersama, al-jumlah. Apa kemarin artinya jumlah? Kalimat. Nah, dalam membentuk sebuah kalimat kita kemarin membutuhkan 3 aspek ya. Kalau ini saya hapus ya, maka membutuhkan isim, fi'il dan huruf ya. Isim, fi'il dan huruf. Nah, sekarang kita akan belajar al-jumlah itu sendiri ya. Jumlah dari jenisnya itu hanya ada 2 macam. Yang kita akan belajar jumlah itu ada jumlah yang pertama adalah fi'liyah, yang kedua adalah ismiyah. Ya, ismiyatun, fi'liyatun. Ya, ismiyah dengan fi'liyah. Ismiyah dengan fi'il. Apa itu fi'liyah, apa itu ismiyah? Kalau fi'liyah yaitu adalah kalimat ya, jumlah itu kalimat kemarin ya. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalau ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, untuk fi'liyah maka ini rentetannya di nomor 2. Kita belum bahas. Maka kita akan ke yang ismiyah. Ini adalah nomor 1 yang kemarin kita bahas. Nah, sehingga kalau nanti kita sudah komplit jumlah itu, caranya membuat yaitu pertama dengan fi'liyah, yang kedua ismiyah. Kalau ismiyah fi'liyahnya nanti kita akan bahas, kemudian kita akan bahas lagi ke sini ya. Kalau 2 ini sudah kena ya, 2 ini kena ismiyah dengan fi'liyah, baru insya Allah kita akan masuk ke bukunya. Tapi kalau ini belum, ya usahakan kita segera untuk difahami. Begitu. Nah, ini langkah belajarnya. Jadi kemarin jumlah kalimat. Kalimat ada isim, fi'il, huruf. 3 rangkaiannya. Namun untuk membuat sebuah kalimat yaitu hanya ada 2 jenis saja. Diawali dengan kata kerja dan diawali dengan kata benda. Kalau kata kerja kita belum belajar, save dulu. Kalau yang ismiyah insya Allah kita akan pelajari. Nah, baik. Jadi sekarang kita akan belajar membuat sebuah jumlah yang namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya. Saya tulis di sini Pak ya, saya gabung jadi satu aja nih. Jumlah ismiyah. Kelihatan enggak ini? Jumlah ismiyatun, jumlatun ismiyah, jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan kata benda. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Maka syaratnya ini Pak, syaratnya ini dalam membuat jumlah ismiyah ya. Ini kok dari tadi cabang-cabang terus. Bingung sendiri pokoknya. Mana rangkaian yang benar? Jumlah ismiyah itu ada mubtada ya. Ini mubtadaun. Kemudian ada
khobarun. Nah, jadi membuat sebuah jumlah ismiyah itu harus ada mubtada, ada khobar. Mubtada, khobar. Saya ulang ya Pak dari awal ya. Dalam membuat sebuah kalimat, caranya dalam bahasa Arab itu hanya ada dua jalan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan ketiga. Yang diawali dengan kata kerja, yang diawali dengan kata benda. Kata kerja nanti dulu, kita masih yang di kata benda. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat ya dengan kata benda, maka harus ada mubtada, ada khobar. Apa itu mubtada? Ya, mubtada adalah gampangnya awal kalimat. Ini adalah kalimat yang kedua atau awal kata ya. Kalimat itu bahasa Arab. Kalau al-kalimatu maka dalam bahasa Indonesia adalah kata. Paling gampang pakai bahasa Indonesia ada semua. Mubtada itu adalah kata yang pertama. Itu namanya mubtada ya. Namanya juga awalan. Ibtada'a yabtadi'u ya. Kemudian khobar. Khobar itu adalah kata yang kedua atau dia itu kata yang menjelaskan mubtada. Jadi apa itu khobar? Khobar adalah kata yang berikutnya atau kata yang menjelaskan mubtada. Nah, gitu. Contoh ya. Saya membuat kalimat baitun, misalkan al baitu, yang langsung ini aja lah biar gampang. Al baitu jamilun. Nah, ini namanya kalimat pertama, kata pertama. Berarti dia mubtada. Jamil khobar. Jamil menjelaskan al-bait. Rumah itu bagus. Sempurna kalimatnya. Benar enggak? Ya benar. Al-baitu jamilun. Al-masjidu misalkan kabirun ya. Al-masjidu kabirun. Masjid mubtada pertama, kalimat kata nomor 1. Ini adalah khobar yang dia menjelaskan masjid. Masjid apa sih? Oh, masjid yang besar. Al-masjidu kabirun. Atau al-masjidu wasi'un, masjid yang luas. Al-masjidu jamilun misalkan, dan seterusnya. Sehingga dalam membuat jumlah ismiyah harus faham mubtada khobar. Paham sampai sini Pak? Nah, kemudian ini dalam membuat mubtada ya, dalam membuat mubtada ini kalimat yang harus menduduki jatahnya mubtada itu harus ma'rifah. Harus apa? Ma'rifah. Pertanyaannya, syarat ma'rifah kemarin apa? Alif lam nomor 1, Masya Allah. Makanya pasti di depan yaitu pasti al-masjidu, al-baitu. Ya, seperti itu. Maka syarat mubtada harus apa tadi? Ma'rifatun. Harus ma'rifah. Syarat ma'rifah kemarin ada 6. Itu yang akan kita pelajari sebetulnya. Kemarin baru 1. Ya, paham yang praktek kan baru 1 ya. Nah, kalau 6 ini paham, beres dah. Bikin kalimat dari mubtada. Awalnya kan syaratnya harus mubtada tuh. Beres. Isim selesai kan kelar. Seperti itu. Tinggal khobar. Khobar ini nanti ada 2 saja. Tapi sayangnya yang satunya jadi 4. Jadi 2 khobar itu ada mufrad, ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada 4 macam, tapi nanti pelan-pelan. Yang penting ini dulu, mubtada. Sampai di sini bisa diikuti, Pak. Ya, ini kita belum praktek nih ya, materi dulu bisa berpraktek. Bisa diikuti, Pak? Nah, baik. Sekarang saya ingin mengulang kembali syarat ma'rifah. Syarat ma'rifah kemarin adalah alif lam, ya.
Alif lam yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ismul alam. Ismul alam nama orang. Nama orang, nama pulau, ya. Contoh misalkan Umar. Umarun. Kita mau ngomong apa nih? Umar apa? Jamilun misalkan. Jamilun. Berarti Umar yang jamil. Apa jamil? Ganteng. Atau kita ingin ngomong Ahmad. Ahmad apa nih? Ahmad apa? Kabirun misalkan. Ya. Nama orang sudah ma'rifah. Syarat mubtada tadi ma'rifah. Yang alif lam sudah tadi ya. Al-baitu, kemudian al-masjidu, ya, ad-darajatu misalkan, dan seterusnya. Nama orang juga ma'rifah, sehingga dia boleh di depan. Boleh di depan. Kalau kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kalimat. Ini kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Diawali dengan apa? Alhamdu ya. Alhamdu itu ciri-cirinya dia ismiyah. Apa ciri-cirinya? Ada alif lamnya tadi. Ciri-ciri apa kalau ada alif lam? Ma'rifah. Berarti alhamdu itu sudah memenuhi syarat untuk dia menjadi sebuah konteks kalimat yang sempurna. Alhamdu. Kenapa? Karena diawali dengan kalimat yang ma'rifah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ma'rifah lagi. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin nanti ma'rifah lagi, tapi di idhof ilaih. Al-idhofah. Seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang sedikit berbeda. Yang seharusnya dalam bahasa Arab kita itu na'buduka. Jumlah fi'liyah. Tetapi kenapa kayaknya didepankan? Itu mempunyai al-hasr ya dalam tafsir Al-Fatihahnya sendiri. Kemudian ayat berikutnya ihdina. Ihdina itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ihdina, tunjukilah kami. Kan begitu. Siratal ladzina. Nah, itu nanti kira-kira apa nih, Pak? Siratal ladzina. Ya jalan artinya. Taib. Belum kesana ya. Sampai di sini dulu. Ini sampai dulu ya, Pak. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah apa? Alif lam, isim alam, kemudian apa kemarin? Ya, al isyarah. Al-isyarah. Isyarah itu apa? Isyarat. Contohnya isyarat itu apa saja? Ada yang pernah belajar? Hadza. Hadza, hadhihi. Hadza, kemudian hadhihi. Apa lagi? Tilka. Itu isyarat jauh. Ya. Dzalika dengan tilka. Pernah belajar ini, Pak? Dzalika tilka. Untuk hadza ini ada hadzani. Kemudian halawati atau haulai. Hatani, halawati. Hadza satu orang laki-laki. Hadhihi satu orang perempuan, mudzakkar muannas. Hadzani dua orang. Hadzani rajulani. Hatani dua orang. Hatani perempuan. Haulai laki-laki banyak ya, mereka. Haulai rijal, kan begitu. Mereka itu laki-laki.
halawati, mereka perempuan. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dzalika dengan tilka. Dzalika ini dibalik biar enak. Dzalika untuk mudzakar, tilka untuk muannas. Dzalika tilka. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Pokoknya nggak tulis-tulisan, paham ya. nulis hapus. Ya. Jadi saya ulang lah. Dalam membuat sebuah jumlah, tadi ada isimnya, ada isim, ada fi'il ismiyah. Jumlah ismiyah ada mubtada, ada khobar. Ini wajib. Karena nggak dikatakan kalimat kalau nggak ada mubtada dan nggak ada khobarnya. Bisa dikatakan kalimat itu sempurna kalau ada mubtada dan ada khobar, kan gitu syaratnya. Untuk membuat mubtada syaratnya ma'rifah. Ya, wajib harus ma'rifah. Mubtada itu kalimat atau kata yang nomor 1 yang di awal kalimat itu harus ma'rifah. Ya, ini syarat mutlak. Meskipun nanti ada pengecualian, ada kalanya boleh nakiroh tapi dengan ketentuan dan syarat-syarat, tapi hukum asal ma'rifah. Nah, syarat ma'rifah ada 6. Ada alif lam, ada isim alam atau isyarah ya. Jadi bisa alif lam berarti sudah ma'rifah, isim alam juga bisa ma'rifah, kemudian isyarah bisa ma'rifah. Paham ini ya? Baik, saya hapus. Nanti ini sambil jalan insya Allah nemu, Pak. Yang penting ngerti dulu posisinya. Kemudian isim mausul ya. Tadi isim isyarah al-mausul. Ismul mausul. Contohnya apa ini, Pak? Al-ladzi. Al-mausul artinya yang menyambungkan. Kemudian di mana ya nulisnya? Sini ya. Alladzi. Kemudian apa? Allati. Terus kalau 2 apa, Pak? Kemarin kalau supaya musana ditambah apa? Alladza. Kalau di sini allata, allatani. Terus kalau di sini alladzina. Kalau di sini allawati. Namun jarang digunakan ya, Pak. Rata-rata menggunakan alladzina. Tapi tidak mengapa untuk kita belajar. Allawati sama dengan tadi. Hadza, hatani, halawati. Ini namanya isim mausul. Namun pokoknya di sini. Kalau di dalam Al-Qur'an kita seringnya mendengar alladzina. Alladzina yu'minuna. Itu Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna. Kalimat yang diawali dengan isim. Mubtada'nya menggunakan apa? Isim mausul. Berarti sempurna tuh kalimat di awalnya dengan alladzina. Dzalikal kitab. Betul enggak? La raiba fi dzalikal kitab, sebuah kalimat yang diawali dengan kata benda. Dia sudah ma'rifah, sudah. Ma'rifahnya pakai apa? Isim isyarah. Kan kita jadi ngerti alasannya. Oh, ini konteksnya udah bener nih, kan begitu. Nah, nanti dalam membaca kitab juga harus seperti itu, kita paham. Oh, ini mubtada'nya. Ini alasannya begini. Dalam bahasa Arab itu kan kita harus bisa menyimpulkan, berarti harus ngerti alasannya kan gitu. Ini kenapa begini? Ini kenapa dibaca kasroh? Kenapa majrur? Kan begitu.
Ini kenapa dibaca tu? Kenapa dibaca ta? Kenapa dibaca ti? Seperti itu. Nah, itulah fungsinya kita ngerti rumus-rumus ini. Nah, jadi kita tahu. Ulaika. Ya. Ulaika apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Iya, kata tunjuk. Isyarah ya, Pak. Banyak jenisnya. Nah, baik. Ini siapa sudah ya? Sudah alladzi ini sudah bisa difahami ya? Ya, siap. Kemudian isim domir. Ismu domir. Isim domir. Isim domir ada berapa? 16. Ada berapa? Ada 14. Saya tulis saja dulu ya. Nanti ini isim domir akan lebih fokus di sini ya. Tapi sementara hari ini ngerti dulu aja dah ya. Nanti pembahasan lebih detailnya di fiil. Ya. Isim domir kita mulai dari huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuna, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. 6, 12 tambah 2 di samping 14. Ya. Contoh di dalam Al-Quran misalkan ada humul muflihun atau yang lain. Coba dicari Pak contohnya. Ayat apa yang pertamanya menggunakan isim domir? Kalau ada yang dapat. Huwaladzi khalaqalakum, betul. Huwa. Ya. Sebuah kalimat yang diawali dengan kata benda. Ya, ismiyah, namanya jumlah ismiyah. Kok bisa? Ya, karena mubtada'nya sudah ma'rifah. Ma'rifahnya pakai apa? Pakai isim domir. Nah, jelas. Oh, ini ma'rifahnya pakai isim domir, seperti itu. Jadi ini nanti kita pelajari. Jadi ada 14. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antun. Na, ana, nahnu. Nanti insyaallah pelan-pelan